Teman saya di Kyoto, ini saya ingin sharing pengalaman ya. Sekiranya teman-teman ingin memahami krisis makroekonomi, ada baiknya belajar dari Jepang. Itu ada buku dari Richard Koh, sorry ya. Dia pernah kerja di Federal Reserve, jadi kelihatannya dia orang Amerika, keturunan Jepang ya. Jadi Holy Grail of Makroekonomi ya. Jadi menjelaskan bagaimana krisis Jepang, apakah karena banyak hutang, kenaikan harga aset, ya dulu ada namanya Yendaka ya, kemudian bursa Jepang juga tidak pernah balik ya dari tertingginya bubble gitu ya. Dulu juga Jepang terkenal sekali dengan produk-produknya, sehingga dulu ada lagu ya, Yamaha, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Sony, Minolta, Kawasaki, Sanyo, Casio, Toshiba ya. Setelah itu beralih ke Korea kelihatannya, dan sekarang ke arah ke Tiongkok ya. Dan diduga ini pola angsa terbang ya menurut Akamatsu ya, manufaktur itu beralih misalnya ke Vietnam ya. Apakah Indonesia bisa menikmati ya perlu dilihat. Jepang adalah negara-negara yang termasuk negara yang hutang paling tinggi ya, sekitar 238% GDP, tapi kebanyakan itu local debt ya. Jadi tidak hanya kecil sekali yang dalam mata uang asing, sehingga terhindar dari apa yang disebut sebagai interest rate risk dan currency risk ya. Kalau berutang luar negeri itu kan ada satu lagi ya, yaitu income risk. Ketika dia berutang itu ternyata komoditas ekspor yang menghasilkan valuta asing untuk membayar utangnya ternyata turun ya, kena juga income risk. Ini yang dialami oleh Brazil ya teman-teman. Jadi Jepang yang paling tantangan terberat adalah penduduknya yang menua. Mereka tuh sudah menua dari tahun 70 ya gitu. Jadi bayangkan, salah satu dampak dari penduduk menua ini adalah bangkrutnya banyak perusahaan asuransi ya. Mereka ini berdasarkan info yang saya terima dari orang Jepang sendiri yang bekerja di asuransi, dulu pernah menjanjikan return sekitar 7% ya. Ternyata asetnya, bond yield-nya itu rendah ya, jadi nggak bisa ngangkat, dan ternyata longevity ya, usia penduduk Jepang itu bertahan lama gitu ya, sehingga ada ketidakseimbangan antara aset dan liability dari perusahaan asuransi, makanya mereka bangkrut gitu ya. Gitu. Namun Jepang tentunya kaya ya, dia cadangan devisanya dan penempatannya pada T-bond itu masih cukup besar, walaupun selama tahun lalu ketika mata uang yen itu melemah ya, mereka terpaksa katakanlah mencairkan ya gitu. Jadi dinamika jatuh bangunnya suatu negara ya, Richard Koh itu menyarankan untuk kita membaca kisah Jepang ya, itu nanti terkenal dengan balanced problem ya. Jadi ini penting bagi terutama anggota komunitas Nabi Yusuf ya. Balanced of problem itu adalah secara dinamik, bagaimana ketika kita tua kita punya cadangan ya. Jangan sampai ada mismatch durasi dan denominasi ya. Kita bisa bahas, tapi saya akan masuk dulu karena lumayan dingin nih ya. Oke teman-teman sekalian.